Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia bidang produksi studi di pabrik Wingko Lulan ing Babat. Dengan anggota kelompok, saya Muhammad Abdul Alfa Rizani Badawi dan teman saya Ica Rasroget, Saya Aurelia Dini Cahya. Saya Maratul Hasanah. Saya Nia Sinuanta. Pengertian dan tujuan MSDM produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana, serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang atau jasa. Tujuan utama MSDM produksi adalah mengoptimalkan potensi dan kontribusi karyawan di bidang produksi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manfaat MSDM produksi antara lain yang pertama adalah meningkatkan produktivitas di bidang produksi. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan di bidang produksi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan di bidang produksi. Yang keempat, mengurangi biaya di bidang produksi. Yang kelima, menjaga kestabilan karyawan di bidang produksi. Dan yang keenam, menjaga kepatuhan peraturan di bidang produksi. Serta yang terakhir, yang ketujuh, yaitu meningkatkan reputasi perusahaan di bidang produksi. Tentang Wingko Lulan ing Babat. Berlokasi di Jalan Raya Babat, Bojonegoro nomor 189, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jenis usahanya adalah produksi Wingko Babat dan produk yang dihasilkan adalah Wingko. Pendirinya adalah Lo Sosyang, pengelolanya yaitu Bapak Supriyadi Gondokusumo. Wingko Lulan ing Babat ini berdiri pada tahun 1900-an dan karyawannya ada 10 orang. Perencanaan men atau tenaga kerja. Setiap harinya ada 10 orang. Yang pertama, 1 orang bertugas untuk belanja bahan baku. Yang kedua, 2 orang bertugas sebagai pengupas kelapa dari batok. Yang ketiga, 1 orang bertugas di bagian memarut kelapa. Yang keempat, 1 orang bertugas menggiling beras ketan. Yang kelima, 4 orang bertugas membuat adonan dan memanggang wingko. Yang keenam, 1 orang bertugas menjaga toko. Material atau bahan. Bahan yang digunakan untuk membuat wingko diantaranya tepung beras, ketan, kelapa, gula, mentega, buah, perasa aroma buah yang digunakan sebagai rasa wingko, dan air kelapa. Aneka rasa saja yang diproduksi yaitu wingko rasa pandan kelapa atau original, wingko rasa durian, wingko rasa nangka, wingko rasa coklat, wingko rasa keju, wingko rasa stroberi, dan wingko rasa pisang. Yang selanjutnya ada money atau modal. Modal untuk produksi pada setiap harinya menggunakan modal dari penghasilan penjualan produk wingko pada hari kemarin. Sistem yang digunakan dalam hal ini yaitu sistem rolling atau memutar. Penjualan produk wingko dijual dengan berbagai harga sesuai dengan bentuk ukuran. Yang selanjutnya mesin, peralatan yang menggunakan tenaga mesin sejak tahun 1950-an. Hingga sekarang hanya berupa alat parutan kelapa dan gilingan beras ketan menjadi tepung beras ketan. Sejak adanya peralatan modern sangat membantu dalam produksi wingko dan produk-produk yang lain. Selanjutnya ada market atau pasar. Untuk memasarkan hasil produk wingko Lulan ing ini hanya dijual di toko yang jadi satu dengan pabrik Wingko Lulan ing. Pabrik dan toko Lulan ing ini tidak memiliki cabang. Jadi untuk memasarkan wingko Lulan ing di toko tempat menjual wingko yang hanya di Jalan Raya Babat nomor 189 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Dan yang terakhir, metode atau cara membuat. Yang pertama, menyiapkan bahan baku yang akan diolah seperti kelapa yang masih belum terkelupas kulit luarnya. Yang kedua, tepung beras ketan yang sudah selesai digiling. Yang ketiga, gula pasir. Yang keempat, proses pencampuran bahan gula pasir dengan kelapa yang sudah diparut diaduk terlebih dahulu hingga adonan menjadi lunak. Yang kelima, setelah kelapa dan gula pasir yang sudah dicampurkan lalu ditambah tepung beras ketan. Yang keenam, adonan wingko yang masih terlalu padat biasanya ditambah dengan air kelapa.
Yang 7, setelah proses pencampuran selesai, adonan siap dicetak sesuai dengan ukuran yang berlaku. Yang 8, proses pencetakan wingko. Yang 9, wingko yang sudah dicetak lalu siap dipanggang. Yang ke-10, proses pemanggangan dilakukan 2 kali. Yang pertama dari adonan yang masih mentah sampai setengah matang. Yang ke-11, lalu wingko dibalut hingga pematangan menjadi rata. Wingko yang masih setengah matang lalu siap dipanggang lagi hingga wingko menjadi matang. Yang ke-12, hasil akhir pemanggangan wingko yang sudah matang dan siap dikemas. Lalu selanjutnya adalah pengorganisasian. Ada 4 unsur pengorganisasian. Yang pertama adalah man atau tenaga kerja atau karyawan. Pengorganisasian produksi wingko babat di pabrik Lolan Ing dibuat secara terbuka dan secara langsung dari pemilik pabrik Wingko Lolang Ing. Lalu yang kedua, material atau bahan. Pengorganisasian bahan untuk produksi wingko babat di pabrik Lolan Ing dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam setiap harinya. Berapa banyak bahan yang akan dibutuhkan dalam proses produksi tergantung dari komando atau arahan dari pemilik Wingko Lolan Ing. Lalu yang ketiga, money atau uang. Pengorganisasian uang langsung dikelola oleh pemilik pabrik Lolang In. Dalam sebulan penghasilan kotor pabrik Lolang In kurang lebih sekitar 75 juta untuk kegiatan produksi dalam 1 bulan. Lalu yang terakhir, mesin atau alat. Pengorganisasian peralatan produksi wingko babat di pabrik Lolan Ing hanya sebatas fungsi penggunaan. Peralatan produksi wingko babat di pabrik Lolang In di meja kayu yang dibuat dari bambu tanpa penutup. Tempat penyimpanan peralatan produksi wingko babat di pabrik Lolang In tidak dibedakan peralatan untuk persiapan dan pengolahan. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan. Proses pengawasan produksi wingko babat di pabrik Lolan Ing dilakukan langsung oleh pemilik pabrik wingko ini, dari mulai proses persiapan hingga proses pengolahan sampai menjadi wingko yang siap dijual. Pemilik wingko generasi keempat ini juga memiliki tangan kanan, yaitu salah satu karyawan yang sudah lama menjadi kepercayaan keluarga Lolan Ing. Dengan adanya karyawan yang bisa dipercaya ini, proses produksi masih bisa berjalan. Pergerakan produksi wingko ing babat Lolan Ing dilaksanakan pada setiap hari dari mulai perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pengolahan. 2. Tahap persiapan dalam produksi wingko babat Lolan Ing adalah persiapan bahan baku yang akan diolah sesuai dengan kebutuhan, seperti mengupas kelapa dan batok kulitnya hingga siap diparut, menggiling beras ketan menjadi tepung beras ketan. 3. Setelah semua persiapan sudah selesai, mulai dari tepung, beras, ketan kelapa yang sudah diparut, diberi gula pasir, mentega, buah esensial, dan air kelapa. Perlakuan yang kedua yaitu tahap pengolahan produksi wingko babat di pabrik Lolan Ing. Campurkan kelapa yang sudah diparut, gula pasir, dan buah terlebih dahulu. Karena jika proses tersebut didahulukan, maka akan mempengaruhi hasil jadi wingko aneka rasa, mulai dari bentuk, aroma, rasa, tekstur. Dan proses selanjutnya adalah tambahkan tepung, beras ketan, mentega atau margarin, lalu tambahkan es aduk kembali hingga rata. Setelah adonan sudah siap, maka tahap pengolahan selanjutnya adalah memanggang dan proses di oven dengan menggunakan tungku besar dan menggunakan kayu bakar beserta batok kelapa. Dengan menggunakan pemanggang seperti ini akan menimbulkan aroma khas dari dalam proses produksi wingko babat di pabrik Lolan Ing. Dengan proses pemanggangan seperti ini juga akan lebih menghemat biaya operasional. Proses produksi wingko yang sudah matang didinginkan terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa dikemas dengan menggunakan plastik bening terlebih dahulu, baru dikemas lagi dengan kertas putih yang sudah diberi label Lolan Ing. Jika sudah selesai tahap pengemasan, maka wingko aneka rasa jajanan khas Kota Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang diproduksi oleh Lolan Ing siap untuk dijual di toko. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen produksi wingko Lolan Ing babat ada 3, yaitu proses produksi wingko ini masih tradisional yang banyak dicari oleh konsumen karena cita rasa dan aroma wingko yang dipanggang di dalam tungku dengan pembakaran api
menggunakan batok dan serabut kelapa yang membuat aroma wingko menjadi kuat. Yang kedua, beberapa aneka rasa wingko tersedia di pabrik wingko lulan ing babat yang belum tentu dimiliki oleh produsen wingko lainnya, sehingga produksi mengalami peningkatan, begitu juga dengan penjualan semakin bertambah. Yang ketiga, ketelatenan para karyawan yang selama ini bekerja di pabrik lulan ing, sehingga proses produksi wingko akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan ataupun konsumen. Untuk kesimpulan pada materi kali ini, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan manajemen produksi wingko di pabrik lulan ing sudah sesuai dengan proses manajemen produksi secara keseluruhan. Estimasi bahan dan harga wingko di pabrik lulan ing babat sudah sesuai standar harga jual wingko dengan keadaan bahan baku yang semakin meningkat secara terus-menerus. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen produksi adalah pada kualitas rasa yang mempertahankan keaslian wingko sejak zaman dahulu.